Jadi saya yang kepikiran ya mungkin di-combine gitu. Saya punya rencana juga untuk belajar Pilates. Jadi mungkin bisa di-combine juga nanti ke situ untuk saat-saat yang kayak Mbak Yuni bilang kayak Hatha digabung sama Yin gitu ya. Ini juga kan sebenarnya kayak Pilates bisa digabung sama ini juga bisa. Born to be free. Kan Iren kemarin memang tertarik ikut Titi ini. Saya juga tidak tahu apakah nanti, saya yakin pasti suatu saat pengen ngajar juga kan, namanya kita ikut teacher training pasti ada niatan nanti ke depan. Dan sebelumnya juga Iren sudah sempat latihan Yin juga kan, kelas Yin. Nah dari sebelum ikut Titi ini dan sekarang gitu yang kita sudah melewati proses pembelajaran 5 hari ini, apakah apa yang kita pelajari itu terasa bisa memberikan satu pemahaman yang lebih baik tentang latihan Yin-nya. Yang kedua, apakah memang materi yang kita sampaikan ini kira-kira gitu bisa menginspirasi untuk nanti suatu saat akan sharing ilmunya begitu. Iya, setelah ikutan ini berapa hari memang beda banget sama apa yang saya dapetin sebelum apa di kelas-kelas sebenarnya. Jadi saya ngelihatnya mungkin Yin Yoga ini juga ada berbagai cara ya. Maksudnya dari guru yang satu sama guru yang lain juga mungkin stylenya kan beda-beda. Iya. Walaupun mungkin tujuannya sama gitu ya, maksudnya sama-sama peregangan sama-sama ini, tapi style ngajar di kelasnya beda. Gitu. Jadi ini menambah ilmu baru lagi. Kalau mau ngajar terus terang sih sebenarnya kepikiran, cuma maksudnya saya juga mikir dari sisi bisnisnya pun orang untuk Yin Yoga saat ini kurang terlalu tertarik ya. Maksudnya orang kan banyak yang mau peringatan gitu kan. Maksudnya tidak tahu benar-benar manfaat Yin Yoga ini sebenarnya ada efeknya juga gitu loh. Jadi terus terang sekarang ini kalau dipikirin mengajar mau, tapi cari muridnya kayak gimana itu yang saya masih mikirin caranya. Terus Iya betul. even mau cari murid latihan pun mau ngajakin latihan sendiri gitu ya, itu juga terus terang masih mikir sih gimana caranya gitu, belum kebayang ininya. Jadi saya yang kepikiran ya mungkin di-combine gitu. Saya punya rencana juga untuk belajar Pilates. Jadi mungkin bisa di-combine juga nanti ke situ untuk saat-saat yang kayak Mbak Yuni bilang kayak Hatha digabung sama Yin gitu ya. Ini juga kan sebenarnya kayak Pilates bisa digabung sama ini juga bisa. Ya, I don't know sih, maksudnya belum tahu juga Pilates bentuknya gimana gitu kan. Bisa. Karena beberapa teman-teman yang ikut Titi Yin itu memang instruktur Pilates dan mereka memang menggabungkan Pilates dengan Yin. Jadi itu sangat bisa gitu karena memang secara ilmu sama-sama lebih banyak menekankan pada sisi anatomi dan safety. Jadi memang secara ilmunya sejalan dan saling melengkapi gitu. Jadi kadang beberapa teman instruktur Pilates itu mau yoga nggak mau biasanya karena di yoga kadang-kadang kita agak over kan melakukan. Nah di Yin ini teorinya mereka sejalan gitu, makanya beberapa teman-teman instruktur Pilates itu ikut Titi Yin dan mereka combine memang. Jadi kalau kedepannya mau ambil pelatihan Pilates itu sangat sesuai sebenarnya, sangat cocok kok digabungkan gitu. Iya setelah melihat ini juga yang bahwa ini buat lebih stretching, buat apa gitu ya, buat healing kayak gitu-gitunya, ya aku ngerasa cukup nyambung sebenarnya, termasuk sama si meditasi yang aku jalan itu kan. Tuh kurang lebih sih gitu. Walau untuk planningnya, walaupun sekarang belum kepikiran terus terang mau kemana, siapa yang akan jadi korban. Iya. Karena juga kan ini baru 50 jam juga kan. Jadi memang butuh waktu biasanya. Kalaupun nanti mau mengajar dari yang belum pernah itu pasti butuh waktunya masih agak panjang kan. Gitu dibandingkan memang sebelumnya sudah mengajar. Kalau dari segi materi sendiri bagaimana rasanya pemahamannya? Materinya sih overall Oke, maksudnya dari apa yang Mbak Yuni sampaikan itu sangat jelas, termasuk Mbak Yuni kasih analoginya itu kan cukup jelas ya, maksudnya nggak cuma dari sisi badan yang ada di dalam gitu, tapi dari luar pun yang kayak God
air sama got kayak gitu-gitunya juga dijelasin gitu. Jadi itu kita jadi lebih kebayang. Kalau dari materi bukunya mungkin saya bisa kasih input informasi mengenai yin yoganya. Jadi yang kayak yin yoga ini bukan pose yang sempurna, targetnya apa gitu. Jadi lebih ke poin-poin itunya itu yang nggak ada di buku ini sebenarnya. Iya. Ya. Karena memang modul ini dulu adalah penggabungan materi workshop saya, workshop 1, 2, 3. Jadi kenapa teori yin pun tidak ada kan di depannya. Jadi dulu memang teman-teman yang ikut workshop 1, 2, 3 itu saya kasih sertifikat 50 jam. Jadi materinya saya mengikut itu memang. Dan di modul berikutnya ada biasanya teori yinnya di awal. Jadi di sini saya tidak masukkan, tapi saya berikan penjelasan gitu. Untuk teori yinnya kan di awal. Nah di buku memang tidak dimasukkan karena ini benar-benar menggabungkan workshop saya dulu. Jadi kenapa sangat padat? Karena dulu workshopnya itu adalah 6 hari sebenarnya. Jadi saya gabungkan 5 hari 50 jam itu, makanya materinya lumayan padat. Karena dulu teman-teman yang ikut workshop misalnya dia baru ikut workshop 1, kemudian dia ngambungnya di TT gitu kan supaya nggak beda banget. Makanya saya buatnya seperti ini, yang modul 1 ini gitu. Tetapi yang modul berikutnya itu biasanya dimulainya dari materi yang di bukunya, dimulai dari teori yinnya biasanya. Di sini memang nggak ada karena memang dari workshop awalnya. Materi workshop. Begitu. Terima kasih. Ya itu karena saya juga belum mengubah materi modul dari pertama kali saya buat dulu, saya memang nggak ubah gitu. Tapi itu mungkin kedepannya kalaupun nanti saya mengubah itu bisa masukan yang sangat bagus, mungkin nanti saya masukkan secara materi di buku. Terima kasih. Thank you. Dari segi teknis pengajaran apakah ada masukan? Enggak sih, udah oke kok, udah maksudnya ngasih analogi, ngasih ini, terus menjawab pertanyaan juga even yang di luar dari di buku, tambahannya maksudnya dengan asana yang di buku seperti ini Mbak Yuni juga ada nambah-nambahin juga gitu, sangat komplit. Ini kan pengajaran online ya, apakah cukup efektif rasanya belajarnya? Oke sih, nggak bikin ngantuk kok. Kadang kan begitu kan, orang mau online itu aduh takut nggak konsen, takut ngantuk, takut nggak efektif gitu. So far oke ya, efektif ya untuk ya secara flow-nya juga masih oke ya, maksudnya pertama bahas ini terus habis itu teori balik lagi kayak gitu-gitunya juga masih oke. Oke, thank you. Cukup? Thank you.